ひどいよ、6度も。Halo semuanya, kembali lagi bersama alur anime Gungnang Gende. Gimana, stok rokok masih aman? Kayak saya dong, pakai pingwe biar irit. Setelah selesai membantu Mbak Maria syuting, akhirnya saya bisa melanjutkan anime Rokudo no Onatachi. Rokudo Tosuke adalah MC kita yang satu dari kebanyakan orang sering mengalami rundungan atau sering dibully di sekolahnya. Suatu ketika Rokudo mendapatkan warisan atau seputah jimat dari kakeknya, yang dimana jimat tersebut bisa membuat semua cewek nakal jatuh cinta kepadanya. Dan dari situlah Rokudo bisa mengubah kehidupan di sekolahnya itu. Melanjutkan episode sebelumnya, kisah diawali dengan Masaru yang berbohong kepada Rana kalau Rokudo saat ini sedang meriang jadi acara touring akan diundur. Namun sebenarnya Rokudo tak ingin jikalau Rana terlibat masalah lagi. Saat malam harinya kita diperlihatkan Azami yang berusaha menangkap Aoi, hingga Azami terus mengejarnya tanpa dia sadar telah masuk ke dalam jebakan. Ketika Azami terpojok itulah Aoi menawarkan untuk ikut bergabung dengan gengnya. Karena akan sangat asik jika orang keras, cantik, nan bohai seperti Azami ikut bergabung dengan gengnya, sehingga Azami bisa pulang dengan selamat. Azami pun menjawab, "Ora sudi, saya lebih baik mati daripada ikut karo kowe." Hah, cuh. Ketika Aoi akan mengerahkan pasukannya untuk membantai Azami, tiba-tiba Rokudo dan pasukannya pun datang bak pahlawan. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Aoi yang dimana dia mempunyai prinsip jikalau hidup tidak ada tantangan lebih baik mati saja. Saat sedang atraksi itulah Pak Polisi yang melihatnya langsung menegurnya. Merasa jiwa brutalnya terpanggil, Aoi pun berkata, "Jika Anda bisa mengalahkan saya akan menuruti semua perkataan Anda, Pak Polisi." Melihat pasukan Rokudo yang hanya berjumlah 4 orang, Aoi pun meremehkannya, lalu menawarkan permainan Onigoko atau semacam kejar-kejaran lah, di mana pasukan Rokudo akan mengejar Aoi, dan jikalau pasukan Rokudo bisa menangkap atau sekedar menyentuh saja, maka Aoi akan menuruti semua kemauan Rokudo. Tapi dengan syarat, Rokudo harus membonceng dia, dan batas waktunya adalah ketika Rokudo terlempar jatuh dari motornya. Dan permainan kejar-kejaran pun dimulai. Rokudo sangatlah takut karena Aoi melaju dengan sangat brutalnya. Ditambah Aoi juga melakukan atraksi. Dengan kecepatan itu, Inuma dan Maskota tidak bisa mengejar mereka bertiga, sehingga Inuma pun menyerahkan Aoi kepada Mbak Azami dan Rokudo. Sedangkan dirinya akan mengurus para krocok-krocok ini. Bagaimanapun caranya, Inuma akan berusaha untuk menghentikan mereka semua, di mana kita dibawa ke Inuma kecil yang lemah ketika dirinya melihat anak pang dengan motor yang terlihat kuat, sehingga dirinya jadi termotivasi akan menjadi kuat juga jika melakukan hal yang sama, sehingga ini yang dilakukan oleh Inuma. Sedangkan Mas Masaru pun juga melakukan hal yang sama ketika salah satu anak buah Aoi berhasil lolos. Setelah mengorbankan motornya, Inuma masih harus melawan pasukan Onishima yang tiada habisnya itu. Dari kejauhan terdengar suara mercon yang ternyata itu semua dilakukan oleh Mbak Rana yang mengobrak-ngabrik mereka satu persatu. Loh, kok Mbak Rana tahu? Oke, kita flashback sebentar. Ketika Mbak Rana sedang duduk sendirian di taman, tiba-tiba ada 2 ekor buaya yang berusaha mengganggunya. Namun Mbak Rana yang sudah konsensem dengan Rokudo pun tidak merespon mereka. Lalu mereka membahas pertandingan Rokudo dan pasukan Onishima yang tanpa sengaja Rana pun mendengarkan itu. Pada awalnya Rana pun marah karena Rokudo tidak bilang apa-apa kepadanya. Setelah Inuma menjelaskan kalau Rokudo tidak mau jika Rana dalam bahaya, akhirnya Rana pun luluh dan percaya kepada Rokudo jika dirinya akan memenangkan pertandingan ini. Mereka berdua sangat kaget melihat Rana yang sekarang menjadi jinak, yang tak lain dan tak bukan karena dirinya sangat cintai kepada Rokudo. Kembali ke Rokudo yang terlihat sudah sangat lelah dan hampir terjatuh, Mbak Azami yang
di belakangnya pun berusaha akan menghentikan Aoi. Sekilas Aoi pun kembali teringat perkataan Pak Polisi bahwa Pak Polisi juga mengenal Mbak Azami yang sangat suka kepada motor dan bercita-cita akan menjadi polisi motor. Bukan hanya itu, Pak Polisi juga melarang Aoi ugal-ugalan di jalan karena itu akan membahayakan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Namun Aoi masih ngeyel, malah tambah ngebut padahal Pak Polisi sudah memperingatinya kalau jalan di sini sudah sangat bobrok. Beruntung Pak Polisi berhasil menangkapnya, namun motornya masih ngebut dan hampir menabrak Azami yang saat itu berada di sana. Pak Polisi pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Azami. Itulah mengapa Azami sangat dendam kepada Aoi. Dia tidak peduli dengan dirinya meskipun mati sekalipun, dan dia juga memiliki tatapan terkutuk yang sama seperti Aoi karena mereka berdua sudah tidak takut sama sekali dengan kematian. Aoi pun meremehkan Rokudo karena dirinya tidak akan bisa menyelamatkan Azami dari kutukan kematian. Mendengar itu, Rokudo langsung berbalik badan untuk menceramahi Azami. Di mana Rokudo bertanya kepada Azami, "Neng, apa engkau tidak takut ngebut-ngebut kayak gitu?" Sebenarnya Neng takut tuh Bang, tapi mau gimana lagi jika Neng tidak membalaskan dendam ini, Neng akan menyesal seumur hidup. Makanya meskipun Neng takut, Neng akan berusaha menangkap Aoi bangsat itu. Abang juga takut loh Neng. Makanya ayo kita semangat berjuang bersama-sama untuk menangkap Aoi bangsat ini. Dengan sekuat tenaga, Rokudo pun berusaha untuk tidak terjatuh dari motor Aoi meskipun badannya bergetar saking takutnya. Akhirnya Aoi pun berhasil ditangkap. Lalu Rokudo menemui Rana untuk meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Setelah Aoi memberikan secari kertas berisi alamat Pak Polisi, dan Aoi juga menepati janjinya sehingga pasukannya kini dipimpin oleh Azami. Dan Azami juga menagih janji Aoi yang katanya akan melakukan apapun jika dirinya kalah. Sehingga Azami mengajak Aoi untuk bertemu dengan Pak Polisi dan meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Akhirnya setelah permasalahan itu selesai, mereka pun touring bersama. Tapi karena motor Inuma kemarin masih bosok, jadi mau tidak mau Rokudo pun bonceng kepada Azami. Ya, jelas Rana sangat emosi melihat itu. Keesokan harinya, Rokudo kembali dibuat ngenes karena segerombolan cewek berandalan datang menghampirinya dan berebut hanya ingin membawakan tas Rokudo. Para haremnya Rokudo berusaha menghentikan wanita berandalan itu dengan cara mereka masing-masing, yang pada akhirnya tas itu pun dimenangkan oleh Rana lalu diserahkan kepada Rokudo. Tak jauh dari sana, Mbak Ketua OSIS melihat itu semua, sehingga dia berpikir kalau Rokudo sudah berubah. Alasan Mizue sekolah di sini adalah sekolah ini yang paling dekat dari rumahnya, dan dia tidak mengira kalau murid di sini rata-rata berandalan. Seketika pandangannya berubah ketika melihat Rokudo, teman kelasnya sangatlah rajin. Dan berkat Rokudo lah dirinya tidak terlalu ngacu sekolah di sini. Tapi setelah melihat kelakuan Rokudo yang sekarang, dirinya berpikir kalau manusia bisa saja berubah. Sepulang sekolah, besti-bestinya Rokudo mampir ke rumahnya. Tibalah momen canggung ketika Rokudo pergi mengambil cemilan. Seperti yang kalian tahu, kalau Ranat sama sekali tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali Yayang Rokudo. Sehingga Osanada berinisiatif melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mendekatkan hubungan pertemanan mereka. Mereka sangat antusias mendengar jawaban dari Rana, dan diketahui kalau Rana sangatlah suka daging dan tidak menyukai makanan yang manis-manis yang identik dengan golongan darah O. Setelah Rokudo kembali dengan membawa puding, jawaban Rana pun malah begini. Woman.
Ketika mereka akan pulang, Rokudo pun menghentikan Rana lalu memberikan hadiah karena sudah banyak membantu Rokudo selama ini. Diperlakukan seperti itu, cewek mana lah yang gak seneng? Ya meskipun hadiahnya terbilang sederhana. 嬉しい。どうしよう。もう一生噛み切らない。 Keesokan harinya, Osanada pun kembali mendekati Rana, sehingga Rokudo yang melihat Rana bisa bergaul dengan selain dirinya pun merasa senang. Bahkan ketika kelas mereka kebagian jadwal piket untuk bersih-bersih kelas, Osanada juga mengajari Rana bagaimana cara membersihkan lantai. Namun saking polos dan kuatnya mereka berdua malah mencopoti lantai satu persatu dengan alasan di bagian bawahnya pasti sangat kotor. Ditambah Osanada mengangkat Rana hingga atapnya bolong. なんだこりゃ。 Sepulang sekolah, mereka janjian di warteg untuk membicarakan sesuatu. Rokudo dan kedua bestinya pun sampai lebih awal. Terlihat sangat cupu, mereka berdua pun sempat diganggu oleh berandalan di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, para bestinya pun datang dengan pakaian yang stylish. Sempat meremehkan Rokudo, tapi setelah melihat teman Rokudo berada di deretan yang terkuat, para berandalan tadi pun hampir ngompol di tempat. Dan sudah pasti cewek berandalan itu langsung kelepek-kelepek setelah melihat kegantengan Rokudo. おいどうした。 Setelah kumpul, Rokudo sempat negatif thinking kenapa Rana tidak memakai ikat rambut darinya. Padahal saking bahagia dan sayangnya Rana tidak mau memakainya karena jika dipakai takut rusak ataupun hilang. Jadi Rana memilih memakainya di tangan. Selain bisa dipantau, Rana juga merasa kalau Rokudo selalu bersamanya dan hal itu membuat hatinya adem. Wafer nggak tuh? みたいでとっても幸せ。私のだって髪につけたら見えなくなっちゃうもん。 Pada intinya, Inuma menyampaikan kalau di kota mereka ini banyak geng-geng terkenal termasuk geng Onishima salah satunya. Dan setelah semua hal yang telah Rokudo lakukan itu membuat Rokudo sangatlah terkenal. Terlebih Rokudo telah mengalahkan orang terkuat nomor 3 yaitu Furukawa Aoi. Di mana ada 5 petinggi yang mengatur segala sesuatu di dalam geng Onishima. Pemimpin sekaligus pendiri ulang pasukan Onishima bernama Doji. Dikabarkan 2 tahun yang lalu pasukan Onishima telah kalah melawan geng lain sehingga dibubarkan. Saat itu Doji yang berada di kasta paling bawah dalam setahun berhasil membangun ulang Onishima bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bisa disimpulkan kalau Doji adalah ketua mereka yang paling kuat sepanjang sejarah. Rokudo yang mentalnya kayak kerupuk pun menyarankan untuk meminta maaf kepada seluruh geng Onishima. Padahal saat itu Inuma sedang mumet bagaimana cara mengalahkan Doji yang terkenal sangat brutal itu. Mendengar keputusan main lope-lopenya, Rana pun oke-oke saja, diikuti oleh para bestinya yang akhirnya Inuma pun juga menyetujui hal itu. Keesokan harinya, Rokudo dan para bestinya yang sedang santai menikmati angin sepoi-sepoi pun dikagetkan oleh kedatangan Doji dan kawan-kawan. Kelima orang tersebut bernama 宮道次さん、ヤシヤユイさん、すみれライノさん、すみれ風乃さん、甲斐浩平さん、半藤若之助さん。 Doji dan kawan-kawan hanyalah ingin bersekolah di sana. Yang sudah pasti Doji memiliki sebuah rencana. Tibalah momen ketika Doji menjabat tangan Rokudo, tangannya sangat gemetaran. Bukan karena Doji takut kepada Rokudo, melainkan dirinya sangat takut kepada Rana. 震えてる。 Mari kita mengingat masa lalu tapi bukan bersama mantan ya. Dimana dulunya Rana lah yang mengalahkan seluruh pasukan Onishima hanya seorang diri. 鬼島連合を潰したっていうのか。何笑ってんだ。怖え。 Tujuan Doji sebenarnya adalah untuk merekrut Rana supaya mau masuk di geng Onishima karena dengan kekuatannya Onishima bisa menaklukkan seluruh geng yang ada di kota ini. Saking mengerikannya Rana, Doji sampai ketakutan hingga ditenangkan oleh Akai. 仕方がないんだよ。あんなわけのわ。おらいおらい。落ち着けよ道次さん。 Kembali ke Rokudo dan bestinya yang sedang berada di markas toilet, mereka sedang mumet karena jimat Rokudo tidak mempan kepada Kazeno. Dirumorkan kakak beradik itu terkenal sangatlah nakal.
Padahal Yasuya terkena jimatnya hingga selalu menatapnya dengan tatapan tajam. Setelah berdiskusi, mereka bertiga pun tanpa sengaja berpapasan dengan Reino. Di luar dugaan, Reino langsung menggenggam tangan Rokudo sehingga Rokudo yang berpikir kalau Reino laki-laki pun sangat takut hingga langsung kabur darinya. Bestinya pun menganggap jimatnya juga berpengaruh kepada cowok nakal. Sampailah di jalan buntu yang pada akhirnya Reino pun mengaku kalau dirinya adalah cewek ting-ting dan Kaseno adalah laki-laki. Reino sangatlah pandai dalam bermake up sehingga sangat mudah baginya untuk membuatnya tampak maskulin. Begitupun adiknya yang telah dia sulap menjadi cewek. Reino yang baru pertama kali merasakan cinta pun malu-malu kucing lalu kabur. Shin beralih ke Kaseno yang telah menghajar anak celutak yang berani-beraninya menggrepeng-grepet dirinya. Dari sini kita tahu kalau adiknya ini sangat-sangat benci tipe cowok yang suka grepe-grepe sembarangan. Sedangkan di kelas, Doji berusaha mendekati Rana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan beruntun. Doji yang terkenal bisa membaca pikiran seseorang dengan sekali lihat, kali ini dia terlihat tidak bisa membaca Rana yang sama sekali tidak mengekspresikan emosi dan seolah seluruh emosinya terkunci. Namun ketika bertemu dengan Rokudo, sikapnya pun berubah sehingga Doji berpikir kalau Rokudo adalah kuncinya. Singkatnya, sekolah akan mengadakan acara festival tahunan. Berhubung kelas Rokudo rata-rata dihuni oleh berandalan, jadi mereka pun malas-malasan untuk menjalankan festival tersebut. Berbeda dengan Rokudo yang anak rajin ingin menikmati acara festival dengan gotong royong bersama teman-teman. Sedangkan Rana yang melihat Rokudo tampak gelisah lalu bertanya kepadanya, di mana Lope-Lopenya itu ingin jika kelasnya menampilkan drama, sehingga Rana pun langsung membuat keputusan saat itu juga. Didukung oleh Doji sehingga para murid ikut andil dalam festival itu. 演劇をやる。ランナさんの意見に賛成だよ。ランナさん、無理やりはダメだよ。決定した。Saat istirahat, Rokudo berpapasan dengan Kaseno lalu tanpa sengaja menyentuh dadanya. Padahal dia berjanji kepada Reino akan menjaga rahasia itu sehingga Rokudo kembali ke kelas dengan perasaan yang murung dan ketika di kelas itulah Yasuya datang menghampirinya. Dari percakapan itu diketahui Yasuya suka tipe laki-laki yang kuat, maka dari itu dirinya ikut bergabung dengan Onishima. Sebab jika melihat laki-laki yang kuat, jantungnya pun berdebar sangat kencang. Dibandingkan semua orang yang ada di Onishima maupun di sekolah Rokudo, di matanya Rokudo lah yang paling istimewa. Tanpa malu lagi, dirinya langsung memberikan surat cinta kepada Rokudo. Sebelum menerima surat itu, Rana keburu datang sehingga Yasuya langsung pergi sembari uring-uringan. Lalu menyobek kertas itu dan dengan ekspresi yang Singkat cerita, mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya, di mana Rokudo meminta izin kepada para bestinya untuk mengambil perlengkapan yang masih kurang. Di saat itulah entah bagaimana Rokudo bertemu dengan geng Ryugu, geng motor yang di dalamnya berisi cewek-cewek nakal dan gemoy yang dipimpin oleh Otohime. Dulunya anggota Ryugu memanglah anak nakal, namun setelah bertemu dengan Otohime, mereka pun kini sangat taat peraturan. Beberapa saat kemudian Rana datang menghampiri Rokudo yang sangat khawatir kepadanya. Tanpa diduga ternyata Rana ini dulunya merupakan anggota Ryugu. Diceritakan saat tim Ryugu kewalahan menghadapi geng lain, Rana pun datang membantunya. Dari situ Otohime dan para antek-anteknya pun semakin dekat dengan Rana. Berkat adanya kekuatan Rana, geng Ryugu sangat tak terkalahkan pada masa itu. Sehingga Otohime memberikan pedang kayunya kepada Rana yang menjadi simbol persahabatan mereka. Namun kejayaan mereka tak berlangsung lama karena satu persatu dari mereka diserang oleh geng Onishima sehingga Otohime yang berpikir dewasa pun membubarkan geng Ryugu. Tanpa banyak cakap, Rana langsung menyerang geng Onishima seorang diri hingga berhasil membuat pasukan Onishima kocar-kacir. それはランナさんが
Kembali ke masa sekarang di mana Rokudo juga menyampaikan di sekolahnya akan segera menampilkan drama di acara festival tahunan. Sehingga Otohime dan para antek-anteknya pun berjanji akan datang untuk menonton pertunjukan itu. Sesampainya di sekolah, mereka melanjutkan latihan sesuai dengan peran masing-masing. Di mana saat itu Kohei memberikan sebuah foto, entah foto apa itu, kepada Doji yang spontan langsung menjatuhkan minumannya dibarengi berkumpulnya antek-antek Onishima. ドジさん。六道くん、平和なんてものはね。 Ternyata foto itu adalah foto ketika Rokudo dan Rana bertemu dengan Otohime. Dari sinilah rencana Doji yang sangat terobsesi ingin membawa Rana bergabung dengan Onishima pun dimulai. Reino sempat ingin menunda rencana itu setelah festival sekolah saja. Tapi hal itu malah membuat Doji emosi. もうすぐ学園祭だし。質問したいことがある。いつからナンバー5ごときがそ。ドジさん、俺から言っておきますから。 Dikabarkan murid SMA Amori telah diserang oleh berandalan yang dimana saat itu Doji memfitnah kalau geng Ryugulah yang menghajar murid tersebut. Tuduhan Doji diperkuat ketika Kazeno dan Reino datang dengan muka babak belur. Otomatis para murid tak terima dan ingin balas dendam kepada geng Ryugu saat mereka datang di festival sekolah nanti. Namun Rokudo yang masih ragu dan tidak percaya dengan insiden itu, apalagi dia sempat bertemu dengan Otohime, sehingga dia menolak untuk bergabung dengan Onishima. 一緒にリュウグウと戦ってくれるよね。できないよ。残念だよ。六道くん。 Dengan perasaan yang masih bimbang, Inuma datang untuk menenangkannya. Dan sebagai sahabat, dia pun percaya atas keputusan Rokudo. Setelah mereka berpikir, akhirnya mereka menyadari kalau yang diincar Doji adalah Rana. Dan benar saja, saat ini Doji berusaha untuk mempengaruhi Rana. Dengan otak bosoknya, Doji memberikan 3 pilihan. Pertama, mereka harus menghancurkan geng Ryugu sebab kalau mereka tidak ada, Rokudo dan murid lain akan aman. Yang kedua, Rana harus menjauhi Rokudo. Semenjak Rana dekat dengan Rokudo, dia terus-menerus mengalami masalah. Bahkan Rokudo rela berkorban untuknya. Dan yang terakhir adalah Doji harus berada di pihak Rokudo. Karena jika seperti itu, tidak ada lagi satu orang pun yang berani menyentuh Rokudo. Tapi jika Rana ingin bergabung dengan Onishima, Doji menjamin kehidupan sekolah Rokudo akan tetap aman dan damai sesuai dengan impian Rokudo. Mendengar itu, Rana sama sekali tidak merespon, malah sebaliknya. Sementara Rokudo dan Inuma yang telat menyadari itu seketika berlari menuju kelas karena biasanya Rana selalu menunggu Rokudo ketika pulang sekolah. Namun mereka sudah telat karena Rana telah dibawa oleh Doji terlebih dahulu. Lalu Doji meremehkan Rokudo sembari berkata jika kehidupannya dengan Rana sangatlah berbeda. Malam harinya, bestinya pun menyampaikan kebenaran bahwa geng Ryugu bukanlah dalang semua ini. Jadi Masaru dan Kota sudah membututi cewek nakal yang mungkin salah satu dari geng Ryugu, di mana cewek tersebut menghadang murid Amori lalu menghajarnya hingga bonyok. Tapi kemudian si cewek nakal lupa sedang menggunakan suara aslinya. Sehingga dari sini bestinya Rokudo pun menyadari kalau cewek nakal tersebut adalah kakak beradik Kazeno dan Reino yang menyamar supaya murid Amori terkecoh. Sedangkan Reino yang babak belur kemungkinan hanya make up, sebab Reino sangat pandai bermake up. Bahkan dia juga pernah mengatakan hal itu secara langsung kepada Rokudo. Rokudo yang mengetahui kebenaran itu lantas membuat keputusan dengan mencegah Ryugu datang ke festival sekolah. Sehingga mereka menggunakan walkie-talkie milik Masaru untuk menjalankan rencana Rokudo. Mereka berpencar supaya cepat bertemu dengan geng Ryugu, di mana Rokudo dan Masaru didatangi oleh Reino yang langsung meminta maaf dan menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya. Bahkan dia rela bertarung dengan Kazeno demi Rokudo. Tak lama kemudian mereka melihat geng Ryugu lebih cepat dibanding geng Onishima, yang artinya misi ini berhasil. Namun kebahagiaan itu seketika hilang karena Reino tiba-tiba menyerang Masaru. Scene beralih ke sekolah Amori yang dimana seluruh murid Amori sudah menunggu kedatangan geng Ryugu. Sedangkan di atap gedung, Doji dan antek-anteknya bahkan Rana sedang mengawasi mereka. Doji ingin Rana bertarung dengan Otohime supaya bisa membalaskan dendamnya.
di mana Doji yang licik menggunakan Rokudo untuk mengancam Rana sehingga Rana mau-mau saja menuruti permintaan Doji. Namun jika Doji menyentuh Mai Lope-Lope-nya sedikit saja, kembali ke Rokudo di mana ternyata dia adalah Sumire Amano, kakak tertua dari 3 bersaudara. Sedangkan Reino sekarang disekap sebagai hukuman karena telah mengkhianati Onishima. Bahkan Reino sendiri telah mengaku kalau dirinya jatuh cinta kepada Rokudo yang sudah menerima dia apa adanya dari identitasnya sebagai perempuan. Sehingga kakaknya yang selalu mendidiknya, mengajari dia bermakeup, mengajari dia bertarung, langsung menghajarnya. Dan entah bagaimana Rokudo sudah dihajar oleh Amano hingga pingsan. Saat Rokudo sadar, mereka semua langsung berlari sebelum Rana menghajar Otohime. Namun Rokudo telat karena Otohime sudah tiba lebih dulu di sekolah dan langsung dibawa bertemu dengan Hando yang ditugaskan untuk mengatasinya. Tapi ternyata Rokudo dan bestinya pun mempunyai rencana cadangan, di mana mereka adalah Azami dan pasukan Onishima yang menyamar untuk mengalihkan perhatian mereka. Sedangkan di halaman sekolah, Otohime dan pasukannya yang belum tahu apa-apa pun tampak bingung karena sangat sepi. Bahkan ketika Tsubaki datang memperingatkan mereka untuk kabur, malah terjadi adu bacot sampai murid Omori datang untuk mengajar mereka. Di sini Otohime berniat melawan mereka sendirian untuk memberi celah nakamanya supaya bisa kabur. Saat bertarung dengan Yashia itulah Hando menggunakan cara licik dengan mengancam akan melukai temannya, sehingga Otohime pun mengalah. Setelah Otohime ditangkap, Rokudo dan bestinya pun sampai di TKP. Doji yang melihat itu lantas menggunakan walkie-talkie yang telah ia rampas untuk menghubungi Rokudo. Pada intinya Doji mengatakan kalau Rana dan Rokudo berada di dunia yang berbeda. Rokudo ingin kedamaian sedangkan monster seperti Rana sangat suka pertarungan. Jikalau Rokudo ingin kebahagiaan bersama teman-temannya dan tidak ingin menjadi musuh geng Onishima, maka dia harus berhenti merebut Rana darinya. Walaupun Rokudo mentalnya seperti kerupuk, namun dia pantang menyerah dan akan merebut Rana darinya. Sehingga kini Rokudo harus pergi ke atap sekolah sebelum Rana menghajar Otohime. Musuh mereka bukan hanya pasukan Onishima, melainkan semua murid Amori harus mereka kalahkan juga. Dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Di sini Inumalah yang paling semangat untuk melawan mereka, di mana Osanada kini telah berubah memilih berdamai daripada berkelahi. Sedangkan Rokudo sudah tahulah. Di saat terpojok itulah tiba-tiba Azami datang yang langsung membawa Rokudo dan Osanada untuk menuju atap. Tapi tidak semudah itu, bos. Di mana motor Azami langsung dihentikan oleh Hando dengan kekuatan fisiknya. Awalnya Osanada berusaha menghentikan Hando dengan mengulang masa lalu Hando yang menurutnya orang baik. Tapi Hando tidak mau mendengarkan itu dan langsung menghajar Osanada. Di mana kehidupan Hando sangatlah menyedihkan. Dia selalu dibully karena bodoh dan selalu diremehkan oleh teman-temannya. Saat terpuruk itulah Doji datang sebagai pahlawannya. Untuk pertama kalinya Hando merasa dibutuhkan oleh seseorang serta memiliki tim sendiri yang juga menghormatinya. Dan itu semua berkat Doji sehingga dia akan menuruti semua perintah Doji. Sedangkan Osanada yang berbeda pendapat pun akhirnya berubah ke mode tarungnya dan... Awalnya Osanada hampir kalah, namun dia bangkit lalu beradu ketahanan yang pada akhirnya Hando tak kuat menahan pukulan itu. Selanjutnya Inuma melawan Kohe yang tidak hanya mengandalkan kekuatan tapi juga menggunakan otaknya. Sehingga Inuma pun dibuat kewalahan. Melihat Inuma kalah, para bestinya pun berinisiatif menyerang Kohe. Tapi apalah daya mereka sangat mudah dikalahkan tak terkecuali dengan Rokudo. Beruntung Doji memerintahkan Kohe untuk tidak menyentuh Rokudo sama sekali.
Kohei juga mengancam akan mematahkan jari-jari Kota jika dia tidak mengikhlaskan Rana. Lalu kita dibawa flashback ketika teman-teman Inuma mengkhianatinya dengan memilih bergabung bersama Kohei. Kohei mengancam akan melukai keluarga mereka jika tidak bergabung dengannya, sehingga mereka tega mengeroyok Inuma. Saat terpuruk itulah Tsubaki datang mensupport Inuma, yang dari situ hubungan mereka pun dimulai. Inuma memanglah sangat benci kepada orang lemah, tapi berbeda dengan Rokudo dan bestinya. Karena selemah-lemahnya mereka tetap peduli dengan temannya. Berbeda dengan teman yang ia kenal. Tapi Inuma sadar dirinya sangat lemah, tidak bisa melindungi teman-temannya, sehingga mereka berkhianat. Melihat Kota dan Masaru yang merelakan jarinya untuk Rokudo supaya bisa selamat, akhirnya dia termotivasi segera bangkit kembali. Melihat jari Inuma ditugel, Kohei terpancing emosinya lalu menghajar Inuma. Walaupun dijotos bertubi-tubi, Inuma pun akhirnya bisa melihat peluang sehingga berhasil mengalahkan Tai. Meskipun bisa kabur, perjuangan mereka belum selesai karena sudah ada Amano dan Kazeno yang sudah menghadang mereka. Amano menggunakan alat pemadam untuk menumbangkan Masaru dan Kota. Sebelum mereka bertarung terjadi adu bacot, di mana menurut Amano, Raino adalah bentuk kegagalan. Sudah diajari bermakeup, berkelahi, tapi tidak tahu cara berterima kasih. Malah membahas tentang sekolah, percintaan, dan lalai dengan tugasnya. Tapi Rokudo yang baik pun tak terima dengan itu. Sebab Reino adalah adiknya yang tak harus mengikuti semua perintah kakak bangke ini. Reina juga memiliki kehidupannya sendiri dan berhak menentukan pilihannya sendiri. Lalu Rokudo yang emosi pun hendak menjotos Amano tapi dihentikan oleh Kazeno. Di mana Kazeno langsung mencium Rokudo yang ternyata dia adalah Reino. Flashback sebentar, dari dulu mereka bertiga selalu bersama, di mana Amano sebagai pemimpin dan mereka berdua sangat mengagumi kakaknya yang menyukai hal-hal di luar Nurul. Sehingga mereka mulai menggunakan identitas palsu bergantian, lalu membuat onar di mana-mana. Hingga kenakalan Amano terus meningkat, sampai suatu ketika Amano ikut bergabung dengan Onishima yang mau tak mau mereka berdua pun ikut bergabung dengan Amano. Dulunya kehidupan mereka sangatlah bahagia, tapi semakin lama Reino menganggap mereka berdua hanyalah boneka untuk mainan bagi kakaknya. Sehingga mereka berdua bekerja sama berontak agar supaya kakaknya bisa mengakui mereka sebagai rekannya, bukan sebagai boneka. Dan pertarungan kakak beradik pun pecah. Pada awalnya Reino kalah telak karena dirinya hanya meniru apa yang diajarkan oleh kakaknya itu. Tapi berkat kekuatan jimat Rokudo, dirinya pun bisa mengalahkan kakaknya itu. Sedangkan Rokudo mengalami masalah baru ketika dirinya diculik lalu dicambuk oleh Yasuya. Loh, memangnya Yasuya nggak mempan jimat Rokudo? Ternyata dia mempunyai penyakit di mana dengan menyiksa Rokudo akan membuatnya lebih terangsang. Melihat Rokudo yang menurutnya sangat kuat membuat dirinya merasakan kenikmatan tersendiri. Basah nggak tuh? Rokudo berpikir dengan memanfaatkan jimatnya, dia berlagak sok kuat supaya Yasuya takut. Namun sebaliknya di mana Yasuya malah semakin menggebu-gebu untuk menyiksa Rokudo. Saking semangatnya, Yasuya terpeleset hampir jatuh dari jendela. Melihat itu, Rokudo gercep langsung bergegas menyelamatkannya. Diperlakukan seperti itu, Yasuya pun tambah sange hingga tak kuasa menahannya. Akhirnya Rokudo berhasil sampai atap sekolah untuk menghentikan Rana. Melihat Rokudo berhasil, Doji tampak kaget bagaimana mungkin orang lemah seperti Rokudo bisa mengalahkan pasukannya itu. Setibanya di sana, Rokudo langsung berusaha menghentikan Rana. Rana pun langsung berhenti saat itu juga, lalu mengembalikan hadiah pemberiannya dan berkata,
六道くんとはここでお別れ。 Sontak Rokudo pun bingung dengan keputusan Rana. Lalu Rana menjelaskan bahwa Otohime maupun teman-teman Rokudo sama sekali tidak pernah dianggap sebagai teman. Bahkan Rana tidak tahu arti kesenangan. Dia hanya peduli kepada Rokudo, dan Rokudo. Yang lainnya bodoh amat. Arti kesenangan di matanya hanyalah ketika dia menghajar orang lain sampai bonyok, yang tanpa disadari air mata pun mengalir. Sebenarnya Rokudo sadar kalau ini adalah pengaruh jimatnya, sehingga Rokudo bertekad tidak ingin kalah dari jimatnya sendiri, lalu berdiri menantang Doji untuk duel. Rokudo juga melarang Rana untuk tidak ikut campur kali ini. Jelas Rokudo diajar habis-habisan oleh Doji, walaupun Rokudo bisa memukul Doji sekali, tapi itu belum cukup, bos. Berkali-kali Rokudo tumbang, berkali-kali juga Rokudo bangun, hingga ketika Doji hampir mematahkan tangannya, teman-temannya pun datang menolong Rokudo. Pertarungan 1 vs squad pun terjadi. Flashback sebentar di mana dulu Doji juga sering dibully di sekolahnya. Tidak punya teman, tiap hari selalu diancam, kemudian bersembunyi di kamar mandi seperti yang Rokudo lakukan. Lalu Doji berpikir untuk bergabung dengan orang kuat seperti geng Onishima supaya tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Namun suatu ketika geng Onishima pun dibuat kocar-kacir oleh hanya satu cewek saja. Kemudian Doji merekrut dan membangun kembali Onishima dengan otak liciknya. Selain itu, Doji mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Sebagai gantinya, mereka harus melindungi Doji. Saat pasukannya semakin lama semakin bertambah, saat itulah Amano mengabarkan kalau pasukan Onishima yang dipimpin oleh Aoi berhasil dikalahkan. Yang mana Rana lah pelakunya. Sehingga Doji pun mengingat masa lalunya, dan dari situ Doji mulai terobsesi kepada Rana supaya bergabung dengannya. Kalah lalu bangkit, kalah lalu bangkit, kalah lalu bangkit, dan kalah lalu bangkit. Walaupun mereka semua babak belur, tapi semangat bertarung mereka tidak pudar. Di sini Doji pun mulai takut dengan semangat mereka yang pada akhirnya ketika mereka menyerang secara bersamaan, Doji sadar kalau teman-teman Rokuro termotivasi oleh Rokudo hingga dirinya sangat ketakutan. Saat serangan terakhir itulah tiba-tiba Rana pun menghentikan mereka semua. Kemudian meminta izin kepada Rokudo untuk tetap berada di sampingnya karena dia lebih percaya kepada Rokudo ketimbang dirinya sendiri. Mungkin jika berada di samping Rokudo, kodam brutalnya akan hilang. Mendengar perkataan Rana, Rokudo pun mengembalikan ikat rambut itu kepada Rana. Setelah kekalahannya, Doji pun menyalahkan mereka bertiga yang baru saja tiba di sana. Walaupun Doji kalah dan marah kepada mereka, mereka tetap setia menganggap Doji sebagai pemimpin mereka. Setelah kejadian itu, Doji kembali membangun ulang Onishima. Reno dan Kazeno mulai belajar giat di sekolah lain, sedangkan Yashia mungkin mencari mangsa baru. Scene akhir memperlihatkan acara festival tahunan berjalan sangat mulus. Dan momen yang sangat mengejutkan adalah ketika Rana berterima kasih kepada mereka dan menyebut nama mereka satu persatu. Osanada, Tsubaki, Aisa, Kachou, Iinuma, Azami, Otohime, arigatou, Rokudo-kun. Tamat. Dari anime ini bisa ditarik kesimpulan bahwa teman bisa membuatmu semakin kuat dan jaya. Tapi teman juga bisa memberikan pengaruh buruk kepada kalian. Jadi hati-hatilah dalam memilih teman. Dan selama apapun kalian tetap lindungilah orang-orang tersayang kalian. Meskipun nyawa kalian taruhannya. Apalagi seorang cewek yang sudah melahirkan dan merawat kalian dengan penuh perjuangan. Oke, sayonara, sampai di sini saya Wibu dari Kerajaan Ngapak mengucapkan arigatou gozaimashita.